Aduh Pak, lemas banget Pak habis vaksin. Buat teman-teman yang belum vaksin, segera vaksin supaya kita terhindar dari COVID dan tidak usah pakai masker lagi gitu loh Pak ya. Bismillah, jauh titan. Waduh. Ya, sebenarnya lemas banget tapi tidak mematikan saya untuk berkarya. Maksudnya untuk bekerja atau berkonten gitu ya. Dan kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kudetek ataupun Kude Channel. Di video kali ini kita kedatangan sebuah mouse gaming terbaru dari brand lokal yaitu Vortex Series yang namanya Vortex Series GX770. Nah, sebelumnya saya pernah review juga tuh Pak mouse gamingnya dari Vortex Series, yaitu Vortex Series GX107 yang pakai sensor mid-end tapi harganya cukup terjangkau di 240.000. Buat teman-teman yang emang belum nonton ya review mouse gaming pertamanya Vortex Series, ditonton dulu, link videonya ada di deskripsi. Saya kedatangan mouse gaming terbaru dari Vortex Series itu 2 minggu yang lalu dan saya akan jadikan mouse gaming Vortex Series GX770 ini adalah mouse gaming daily drive saya Pak, menggantikan endgame gear yang udah double klik ternyata. Kalau misalkan kalian denger nama brand Vortex Series, apakah akan goib? Bukan goib ya Pak, maksudnya harganya tuh murah pastinya kan. Dan ini adalah mouse gaming keluaran kedua dari Vortex Series setelah GX107 yang pastinya punya harga terjangkau juga Pak ya. Vortex Series GX770 ini pakai ultra light atau ultra wake ya, atau mouse gaming super ringan lah ya. Dan gak usah lama-lama ya, daripada ngebacot terus dan capek karena abis vaksin, langsung aja kita review Vortex Series GX770. Let's go. Packagingnya tampil lebih niat jika dibandingkan produk Vortex Series yang terakhir saya review, yaitu VX5 Pro. Punya tampilan dominan hitam dengan kombinasi merah di tepian boxnya. Pada sisi depan terdapat unit mouse-nya, begitu pula pada sisi belakangnya yang ditambah beberapa fitur di bawah foto produknya. Di paket pembeliannya, kita akan mendapatkan unit mouse-nya yang tersusun di partisi foam hitam, lalu ada manual book dan mouse fit cadangan. GX770 hadir dengan desain ambidextrous yang artinya punya bentuk simetris pada sisi kanan kirinya. Ada detail kecil di bagian klik kanannya, yaitu emboss GX770 yang cukup apik dari segi font dan ukurannya bre. Gak ngeganggu pandangan dah. Karena fokus kita akan lebih teralihkan ke list RGB yang cantik banget di bagian belakang mouse-nya ini. Ditambah lagi dengan body honeycomb-nya yang menampilkan secara samar-samar jeroan dari GX770 ini yang dilengkapi juga dengan logo Vortex Series yang menyala ice blue. Selain menambah nilai estetika, desain honeycomb ini juga bikin bobotnya jadi super ringan, sekitar 63 gram aja bre. Gokil! Mouse ini punya dimensi yang agak memanjang, bikin bagian punggung mouse-nya lebih luas. Buat user palm grip, rasanya cukup nyaman dengan telapak tangan yang tersangga dengan baik. Untuk build quality-nya pakai material plastik yang kualitasnya cukup solid dan kokoh menurut saya. Finishing hitam matte-nya juga punya kualitas coating yang rapi. Total ada 6 tombol di mouse ini. Ya standar lah, cuma di sini untuk DPI button-nya punya tampilan yang agresif dengan bentuk garis tipis memanjang. Begitu juga dengan backward and forward button-nya. Hanya aja nggak setipis DPI button ya bre. Kalau buat scroll button-nya, rubbernya bertekstur gitu, bikin gripnya terjaga. Nah, buat feel clicky di tombol utama yaitu klik kanan dan klik kirinya sih cukup crispy atau renyah gitu bre. Switch yang dipakai adalah TTC Gold yang punya lifespan klik up to 30 juta kali klik. Turun ke sisi bawah mouse ini, ada sepasang mouse fit besar yang bikin luncuran mouse ini berasa ringan dan mulus bre. Terus ada dua switch, yang kanan buat set LED dan yang kiri buat set polling red. Dan di tengahnya ada sensor dari PixArt PMW3370 yang punya spesifikasi sebagai berikut. Punya maksimal DPI di angka 19.000 DPI, unggul 3.000 DPI dari PixArt PMW3389, lalu akselerasinya di 50G, tracking speednya 400 IPS, polling rate-nya mulai dari 125 Hz, 500 Hz, dan 1000 Hz. Serta untuk lift off distance-nya atau LOD-nya kurang dari 2 mm. Bisa dibilang mouse ini punya spek terbaik lah buat mouse gaming saat ini berkat penggunaan sensor flagship terbaru punyanya PixArt. Dengan spesifikasi sensor tingkat tinggi, rasanya akan percuma kalau kualitas kabelnya biasa aja. Tapi untungnya, pada Vortex Series GX770 ini udah disematkan kabel paracord sepanjang 1,8 meter yang super ringan dan fleksibel buat menunjang pergerakan mouse yang super cepat. Buat harganya, info dari orang dalam sih katanya nggak akan lebih mahal dari VX5 Pro, yang artinya kisaran 400 ribuan aja bre.
Oke bre, itu dia review atau ulasan singkat dari saya mengenai mouse gaming terbarunya dari Vortex Series, yaitu Vortex Series GX770 yang tadi udah saya jelaskan menggunakan sensor PixArt PMW3370. Mungkin kalian baru dengar, sama saya juga. Ternyata untuk sensor PixArt PMW3370 ini lebih tinggi dari PixArt PMW3389. Kok gitu? Kenapa nggak 3390? Apakah trauma dengan angka 90 PixArt? Jadi kita kan ambigu gitu loh, kayak 3370 berarti di bawahnya 3389 dong. Ternyata enggak. Ternyata di atasnya PixArt PMW3389. Sebenarnya untuk perbedaannya nggak ada kok pastinya perbedaannya. Perbedaannya hanya di DPI. Kalau PixArt PMW3389 versi pendahulunya itu punya DPI maksimal di 16.000 DPI. Sedangkan untuk yang terbaru ini PixArt PMW3370 mempunyai DPI up to 19.000. Jadi ya meningkat 3.000 DPI. Untuk tracking speed dan akselerasinya masih sama. Tracking speednya di 400 IPS, untuk akselerasinya di 50G. Pasti kalian bingung, apa sih bang akselerasi, tracking speed, LOD, dan lain sebagainya. Oke, aku jelasin sedikit lah ya. Tracking speed itu ibarat kata tempat atau tracknya dari sebuah mouse. Semakin tinggi tracking speednya pastinya semakin bagus. Kalau rendah ya pastinya jelek. Pertama, kalau misalkan mouse kalian itu punya tracking speed rendah, contohnya ya 50 IPS ya, terus tangan kita itu bisa berakselerasi lebih cepet daripada mouse kamu, itu mouse nggak bisa ngebaca. Ini kenceng amat nih tangannya, aduh aku nggak bisa baca. Ya, jadinya ya kayak flick gitu kan, atau ya delay gitu pergerakannya. Sedangkan untuk akselerasi apa nih bang? Nah, untuk akselerasi sebenarnya sama kayak di motor ataupun di mobil gitu ya. Kayak misalkan nih Vortex Series GX770 punya akselerasi di 50G. Namanya mouse dipakai di tangan. Untuk manusia normal pada umumnya, manusia tuh bisa nangkep maksimal di 8,5G. G itu apa sih bang? G itu adalah gravitasi. Itu untuk manusia normal. Dan kalau untuk pro player biasanya ya, yang emang biasanya main mouse-mouse yang kenceng-kenceng abis, itu biasanya akselerasinya maksimal di 15G. Jadi sebenarnya manusia itu ataupun pro player pun nggak bisa nyampe 50G, 40G, 30G bre. Sedangkan untuk LOD atau lift off distance-nya itu kan ada yang 2 mm sampai 3 mm gitu kan. Cara kerja LOD atau lift off distance, semakin rendah LOD-nya itu semakin bagus. Jadi mau serendah apapun kalian mengangkat mouse, kursor kita nggak akan gerak gitu loh. Itu bekerjanya untuk pergerakan yang sering atau pergerakan yang instan gitu loh, kayak dikit-dikit ngangkat mouse gitu loh. Kadang kan buat pro player itu kan ngangkat dikit gitu kan, kursornya nggak gerak gitu loh coy. Jadi mengurangi miss aim lah gitu kira-kira ya. Dan selanjutnya untuk polling rate nih. Sebenarnya polling rate itu cara kerjanya seperti FPS ataupun refresh rate pada monitor. Semakin tinggi polling rate-nya atau semakin tinggi refresh rate-nya itu semakin bagus. Kayak contohnya di monitor dah, kayak 60 Hz refresh rate sama 144 Hz refresh rate pada monitor, mending milih yang 144 Hz kan. Kira-kira kayak gitulah ya untuk penjelasan dari spesifikasi pada mouse. Ada tracking speed, ada akselerasi, terus ada LOD atau lift off distance, dan ada polling rate pada mouse. Jadi ya biar kalian tahu aja gitu loh cara kerja dari masing-masingnya itu kayak gimana gitu kan. Oke, sekarang kita bahas mengenai softwarenya kali ya. Di bagian awal atau home-nya itu ada bagian profile. Jadi kita dikasih 5 profile untuk menyimpan atau mengatur ya pengaturan kita atau menu kita gitu loh. Di sini ada totalnya 8 tombol yang bisa kita ganti-ganti fungsinya. Terus ada pengaturan DPI juga. Paling rendah itu dari 200 DPI dan paling tinggi ada di 20.000 DPI. Terus ada pengaturan RGB. Jadi ada 10 total mode RGB, yang satunya adalah RGB off ya. Siapa tahu ada yang nggak suka RGB gitu kan. Terus ada parameter juga. Pastikan kalian itu uncentang improve pointer precision ya. Terus ada pengaturan makro juga di sini, dan ada pengaturan LOD atau lift off distance-nya. Tapi di sini tulisannya sih cuma low sama high doang gitu loh. Ya kira-kira itu dia untuk software dari Vortex Series GX770. Selanjutnya kita akan bahas mengenai performa pada mouse gamingnya Vortex Series ini. Sebenarnya Pak ya, ini aku juga pengen ngomong juga ya. Kalau misalkan sebuah mouse gaming udah pakai sensor high end, itu kita nggak bisa membedakan ya. Ya kayak misalkan saya tuh udah coba sensor PixArt PMW3360, 3389, sama sekarang nih 3370. Sebenarnya untuk spesifikasinya tuh hampir sama. Cuma bedanya untuk PixArt PMW3360 untuk tracking speednya itu hanya 250 IPS. Sedangkan untuk 3389 dan 3370 itu sama di 400 IPS gitu loh. Jadi sebenarnya kita juga nggak bisa bedain antara ketiga sensor tadi, 3360, 3370 dan 3389. Ya kalau udah pakai sensor high end, saya sih ngerasanya enak-enak aja. Dan karena memang saya itu pengguna mouse gaming ringan, jadi ya saya nggak perlu adaptasi lagi pakai mouse-nya Vortex Series GX770 ini. Ya kalau misalkan kalian pengen tahu perbedaan antara mouse gaming dengan sensor high end ataupun mouse gaming dengan sensor low end, contohnya saya pernah nge-review Cedes Hunter dan Cedes Bass. Itu pakai sensor Sunplus 199
Tracking speednya rendah banget, kalau nggak salah di bawah 100, kalau nggak salah cuma 20-an atau 30-an tracking speed ya, atau 30-an IPS. Efeknya tuh di mana? Efeknya di game, pas kita main game itu ya beda banget antara sensor low end dan sensor high end. Kayak sensor low end, kalian pergerakan cepet itu ada delay dan ada flick gitu loh. Jadi kalau mau gerak cepet, lah ini kenapa nggak gerak kursornya? Nah itu perbedaan antara sensor high end dan sensor low end. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan ya untuk sensor PixArt PMW 3389 ataupun 3370 karena sama-sama high end gitu. Kayak sebelumnya tuh saya pakai Endgame Gear XM1 RGB itu pakai PixArt PMW 3389, terus saya pindah ke Vortex Series GX770, nggak ada perbedaan. Bedanya emang ini lebih ringan aja bre, yaitu 63 gram untuk bobotnya. Untuk mouse gaming yang paling ringan saya pernah coba adalah Rexus Daxa, yaitu 58 gram. Tapi 58 gram ke 63 gram itu sebenarnya nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan juga. Jadi tetap aja ini berasanya ringan banget bre. Jadi kira-kira itu dia lah ya pembahasan dari saya mengenai mouse gaming Vortex Series GX770. Jadi menurut kalian gimana? Oh ya, untuk harganya nih saya sampai lupa. Untuk harga dari Vortex Series GX770 ini di bawah 400.000, sekitar 390 ribuan ya, sekitar segitulah ya, nggak sampai 500.000. Buat kelas sensor PixArt PMW 3370 untuk sensor high end sekarang ini menurut saya itu harga yang cukup terjangkau bre. Kalau misalkan di mouse gaming lain ya mungkin bisa sampai 500, 600, 700. Cuma Vortex Series bisa ngasih harga semurah itu tuh gimana ceritanya gitu loh. Saya nggak tahu dah apakah harga tersebut terbilang murah untuk sensor kelas high end ini. Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Tapi jangan di dislike dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum pada subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye bye.